Penetapan dua anggota TNI aktif Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Korsmin Kabasarnas Letkol Arif Budi Cahyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap di Basarnas oleh KPK berbuntut kisruh. TNI protes penetapan status hukum tersebut. Nah, di sisi lain, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak justru meminta maaf atas kesalahan anak buahnya. Sedangkan Ketua KPK Firly Bahuri mengakui seluruh proses hukum di KPK merupakan tanggung jawab pimpinan. Bagaimana kemudian catatan media akan berbagai kasus yang melibatkan anggota TNI aktif? Bagaimana penanganannya selama ini? Saya akan berbincang dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Terza. Mas Revo, setelah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak ini meminta maaf, kemudian kemarin hari Sabtu Ketua KPK Firly Bahuri mengklarifikasi bahwa semua tanggung jawab ini adanya di pimpinan dan juga wakilnya yang juga melakukan konferensi pers tangkap tangan kasus dugaan suap Basarnas ini, Alex Marwata, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada sprindik atas nama dua anggota TNI yang ditersangkakan tersebut. Tanggapannya Mas melihat hal ini, apakah kemudian hal ini bisa menimbulkan kesan bahwa KPK kesannya menggampangkan penyampaian informasi yang sangat krusial? Ya, selama beberapa hari terakhir ini kan kita memang menyaksikan ada sebuah hal yang dalam sebuah hal penetapan kasus tersangka gitu ya, penetapan tersangka terhadap Kepala Basarnas dan juga petugas yang ada di dalamnya. Dan itu disampaikan secara gamblang pada waktu itu oleh KPK sendiri gitu. Dan kemudian ini berbuntut pada debat gitu ya antara Puspom TNI dan juga KPK. Kemudian Wakil Ketua KPK meminta maaf dan kemudian sempat juga menimbulkan polemik karena pada waktu itu disampaikan bahwa ada kesalahan lah pada pihak timnya dan kemudian dikoreksi berikutnya oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan juga Ketua KPK Firly Bahuri. Nah, sebenarnya saat kita yang harus kita lihat sebenarnya begini, korupsi semua warga negara itu berkedudukan sama di depan hukum. Itu yang harus kita pegang bersama bahwa semua warga negara itu berkedudukan sama di depan hukum dan setiap warga negara Indonesia ketika melakukan tindak pidana itu harus mempertanggungjawabkannya juga kepada hukum. Nah, kemudian korupsi kita tahu ditetapkan sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa sehingga penyelesaiannya pun menggunakan undang-undang khusus dan kemudian pengadilannya pun dibentuk pengadilan tindak pidana korupsi. Ada pengadilan yang khusus menangani korupsi, Tipikor. Setiap orang yang dijerat dengan undang-undang anti korupsi kemudian dihadapkan pada pengadilan Tipikor. Nah, beberapa hal dalam kejadian-kejadian sebelumnya, orang-orang yang memiliki tanggung jawab lebih terhadap negara, terutama juga hukum gitu ya, ketika dia terlibat dalam kasus korupsi maka akan bertanggung jawab lebih gitu. Hukum akan menjerat lebih berat dibanding warga negara biasa. Contohnya ketika pada waktu itu Ketua Mahkamah Konstitusi dijerat tindak pidana korupsi, hukumannya jauh lebih berat dibanding yang lain. Nah, sementara sebagai salah satu orang yang warga negara yang memiliki tanggung jawab lebih, biasanya juga seharusnya juga memiliki tanggung jawab karena mereka juga sebagai orang-orang yang selama ini dibentuk untuk menjaga ketahanan negara dan bertanggung jawab lebih terhadap masyarakat gitu ya. Maka ketika melakukan tindak pidana biasanya akan mendapatkan hukuman yang lebih berat dibanding warga negara biasa. Inilah yang kemudian pada waktu itu setiap warga militer yang melakukan tindak pidana itu diadili melalui peradilan khusus, melalui peradilan militer. Pada waktu itu ketika dibentuk peradilan militer sebenarnya intinya seperti itu ya. Karena mereka memiliki tanggung jawab lebih terhadap negara dan di tapta marga gitu ya, sehingga ketika melakukan tindak pidana dihadapkan pada peradilan militer. Nah, sekarang yang kita lihat ketika reformasi 98 ya ada juga kejadian di hal fakta di negara kita pada waktu itu kan
militer memiliki kekuasaan lebih ya terhadap negara gitu terhadap masyarakat. Maka ketika reformasi 98 ada tuntutan akan supremasi sipil gitu. Supremasi sipil lebih ditegakkan gitu ya. Nah, ketika konteks kemarin kita melihat KPK sebagai lembaga sipil gitu ya, kemudian sampai ada kisruh yang kita katakan kisruh gitu ya, KPK versus TNI, kemudian KPK meminta maaf, ini hal yang kita rasakan sepertinya apakah memang ada yang salah di KPK atau tidak gitu ya. Tapi ketika dalam beberapa penuturan yang disampaikan bahwa apakah kemudian dalam gelar proses penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Basarnas ini misalnya ada dilakukan beberapa serangkaian dan melibatkan Puspom TNI gitu. Nah, apakah kemudian perdebatannya kemudian adalah apakah KPK memiliki hak gitu untuk menetapkan kasus tersangka terhadap personil TNI. Hal yang kemudian ini yang sekarang di beberapa pihak melakukan hubungan terhadap KPK gitu, beberapa ahli hukum beberapa waktu terakhir ini mengeluarkan statement bahwa KPK sebenarnya juga memiliki hak. Nah, jika memang perdebatannya kemudian apakah KPK, apakah semua tindak pidana yang melibatkan TNI harus melalui Puspom TNI, apakah kemudian KPK memiliki hak atau tidak, ini merupakan sebuah hal yang dalam beberapa waktu terakhir ini menjadi menarik untuk dicermati gitu ya. Kalau memang tidak memiliki hak, itu perlu beberapa hal yang harus diputuskan gitu. Apakah memang KPK memiliki hak atau tidak gitu ya saja. Nah, perdebatan semacam inilah yang sekarang terjadi di masyarakat dan kemudian memunculkan image gitu bahwa hal-hal ini merupakan hal yang kontraproduktif terhadap penanganan kasus penindakan kasus korupsi di tanah air gitu. Nah, ini yang sekarang kita berharap petinggi-petinggi negara itu segera bisa menyelesaikan kasus semacam ini, karena kita berharap yang paling penting adalah follow up dari kasus ini. Yang kita harapkan adalah penindakan terhadap kasus korupsi ini tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan setiap orang yang bertanggung jawab atas dugaan kasus korupsi ini bisa diadili sesuai porsinya gitu ya, dan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Sarsda. Mas Revo berbicara mengenai hak KPK, berbicara mengenai kewenangan KPK, tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Revo, quote unquote banyak ahli hukum yang kemudian justru menyayangkan permintaan maaf KPK karena ya mendukung bahwa KPK bisa setidaknya melakukan pengusutan terhadap anggota militer. Tadi saya juga sempat berdialog dengan peneliti Pukat UGM, Mas Revo Zainur Rohman. Setidaknya dia menyatakan tadi setidaknya KPK ini sebenarnya bisa membentuk tim koneksitas. Ini tercantum dalam undang-undang yang ada dalam KUHAP, kemudian dalam undang-undang KPK, kemudian juga dalam undang-undang TNI bahwa ada peraturannya di mana bisa dibentuk tim koneksitas dan tim ini bisa berawal dari penyidikan. Jadi isi timnya ada dari tim KPK dan juga dari tim TNI. Hal tersebut sudah dilakukan oleh Kejaksaan dan juga TNI. Dan ini kan sebenarnya kasus seperti ini bukan kali pertama. Waktu itu ada kasus Heli AW 101 yang ujungnya itu SP3, 5 tersangka dari anggota TNI ini kemudian hilang karena di SP3 kan. Melihat hal ini Mas Revo, sebenarnya kendalanya apa kemudian tim koneksitas ini tidak juga kunjung terbentuk antara KPK dan juga TNI? Melihat ini bukan kasus pertama sebenarnya. Ya, kalau kita harapkan kan bahwa memang ada yang namanya koneksivitas antar ketika melakukan penegakan hukum. KPK yang kita harapkan tentu sekarang adalah bagaimanapun ketika kasus ini bergulir penyidikannya itu dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK tentu ketika berani mengatakan pada waktu itu ya bahwa beberapa petinggi di Basarnas ini patut diduga melakukan tindak pidana korupsi misalnya, tentu mereka tidak secara serampangan begitu ya melakukan menetapkan sebagai tersangka.
seperti yang kita tahu, mohon maaf, seperti kita tahu biasanya KPK itu pasti memiliki setidaknya dua alat bukti ketika menjerat seseorang sebagai tersangka. Nah, proses penyidikan sekarang sudah dilakukan oleh KPK, dua alat bukti juga dipegang oleh KPK. Maka ketika kasus ini misalnya diserahkan kepada POM TNI dan kemudian nanti diadili di peradilan militer, setidak-tidaknya kita berharap bahwa penyidik-penyidik KPK itu tetap dilibatkan dalam penanganan kasus ini. Dan yang paling penting adalah kasus ini harus semua proses penyidikan peradilan itu harus dilakukan secara transparan kepada publik. Sebagaimana publik selama ini selalu bisa mengikuti setiap proses peradilan yang berlangsung di pengadilan tipikor, ya, tindak pidana korupsi. Semua dibuka secara transparan dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan kepada publik gitu. Sarsa. Nah, Baik, terima kasih. Proses koneksivitas tentu yang kita harapkan. Baik. Bagaimanapun KPK lah yang memegang dua alat bukti yang atau setidaknya itu alat. Ya, kita akan terus juga memantau bagaimana perkembangannya agar kasus ini tidak hilang begitu saja ya Mas Revo. Terima kasih. Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News.